Tadi Bung Gusti Randa bilang lantang, tunggu dulu STY sampai kualifikasi Piala Dunia selesai. Bung Akmal, pertahankan atau lepas STY? STY dengan segala hokinya telah membawa kita beberapa langkah ke depan ya. Yang pertama, kita lolos untuk pertama kali babak 16 besar Piala Asia, itu pun dengan hoki, karena kita hanya mengalahkan Vietnam loh. Kita kalah dari Irak, kita kalah dari Jepang. Hokinya adalah Oman bermain seri dengan Kyrgyzstan. Kita runner up Piala AFF U23 juga dengan hokinya Sintayong. Kita kalah 1-2 dari Malaysia, kita kemudian menang 1-0 lawan Timor Leste. Sayangnya sebelah Kamboja melawan Myanmar seri, kita lolos semifinal. Kemudian juga kita lolos semifinal Piala Asia U23 sebagai debutan untuk pertama kali dengan juga hoki STY. STY ini di Indonesia punya hoki yang luar biasa gitu kan. Jadi apakah kemudian STY ini harus out? Bukan hoki Jaraka. Makanya andalannya hoki Jaraka. Enggak, kan? Bukan. Maka itu kemudian di jersey namanya Jaraka, tidak pakai hoki karena hokinya punya Pak Sintayong gitu. Jadi sekarang masyarakat ini terbelah, ada STY selalu tetap yakin, ada STY selalu tidak yakin. Gitu. Diulang Bang, bagian itu. Iya, pelan-pelan, ada Bang. masyarakat STY. sekarang terbelah antara STY selalu tetap yakin dengan STY selalu tidak yakin. Kalau Anda berada yang di mana nih? Nah, sekarang seperti ini. Kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh STY sejauh ini gitu kan. Saya coba bicara dengan data. Dengan 63 pertandingan bersama tim nasional senior, STY 27 kali menang, kemudian 15 kali imbang, 21 kali kalah. 42,86% rata-ratanya. Artinya kalau rata-rata dilihat rata-rata rapot ini merah gitu kan. Kemenangan populer kita, paling hero kita adalah 2-0 melawan Arab Saudi. Gitu kan. Kemudian 2-1 melawan Kuwait. Itu selebihnya kita melawan tim-tim yang biasa-biasa saja sebenarnya gitu. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang menjadi catatan apakah kemudian STY harus out atau tidak. Yang pertama, apakah komunikasi STY dengan masyarakat atau dengan pemain-pemainnya berjalan lancar sejauh ini. Ini kan problem juga. 5 tahun STY ada di Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia. Dia menggunakan bahasa Korea diterjemahkan oleh JJ dengan bahasa Indonesia, sementara di lapangan pemain yang main adalah pemain keturunan yang tidak bisa bahasa Indonesia misalnya. Ini kan problem komunikasi juga yang harus dievaluasi gitu kan. Yang kedua, ada beberapa hal yang membuat kita bertanya-tanya. STY selalu bereksperimen dalam setiap pertandingan gitu. Dan ketika eksperimennya berhasil, memang tidak akan ada catatan. Tapi ketika eksperimen berhasil, misalnya ketika Arhan Pratama ditaruh di sayap kanan ketika melawan Arab Saudi, tidak akan ada yang bicara. Kenapa? Karena kita menang 2-0. Tapi kalau kemudian eksperimennya gagal seperti di Piala AFF, maka perlu ada yang bicara gitu. Jangan sampai kemudian saat ini ada idiom bahwa Fox STY, Fox Day. Suara STY adalah suara Tuhan. STY tidak boleh dikritik. Itu kan yang terjadi selama ini. Gitu. Dan menurut saya itu distorsi yang salah. Pelatih tim nasional legasinya adalah trofi. Walaupun misalnya trofi RT gitu. Tapi trofi legasinya. Bagaimana misalnya, dan pelatih tim nasional itu sewaktu-waktu bisa diganti sebagai seorang profesional. Mancini bawa Itali juara Piala Eropa diganti juga. Jadi jangan kemudian berpikir STY tidak boleh diganti gitu. Nah, kalau menurut Anda untuk hasil sementara saat ini stay or goodbye? Ya, sekarang permasalahan gini, kalau konteksnya Piala AFF, STY harus diganti. Tapi permasalahan seperti yang dikatakan sama Bung Gusti Randa, bahwa masih ada perjalanan yang sebenarnya sedang di tengah-tengah nih. Mau diganti sementara STY membawa tim ini punya peluang untuk lolos ke babak keempat minimal Piala Dunia. Mahasiswa ingin bertanya, Bapak-bapak, kita akomodir mahasiswa, silakan. Ada yang bertanya, monggo. teman-teman mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksa Karim Syahri dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi saya ingin bertanya kepada Pak Sumarji. Oh, Pak Sumarji. Baik. Gini Pak, kenapa sih kalau kita kritik Sintayong di sosmed, kok kayak kita diserang gitu ya? Apa Sintayong anti kritik atau ada dugaan buzzer bekerja? Buzzer ya? Iya, buzzer yang bekerja. Oke, untuk pertanyaan kedua untuk Bung Towel nih. Oke. Nah, gini Bung Towel. Bung Towel, seperti menganggap Sintayong itu selalu kurang. Kenapa Bung? Terima kasih. Oke. Pak Sumarji dulu boleh Kita ke Pak Sumarji dulu, monggo Pak Sumarji. Menjawab Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup menarik ya. Jadi kalau kita berkaitan dengan soal kritik mengkritik STY, itu sebenarnya dia juga dia pun juga mau mendengar dan juga mau mengkoreksi dirinya. Itu kalau soal kritik mengkritiknya, sebenarnya kalau masyarakat atau pecinta sepak bola, pengamat sepak bola mau mengkritik STY,
sah saja dan boleh-boleh saja. Tentu itu semua kalau saya dengar yang kira-kira kritik itu memang betul-betul untuk arah, pasti akan saya sampaikan dan saya suruh mendengarkan dan saya suruh melaksanakan. Jadi kalau berkaitan soal kritik mengkritik seperti itu, dengan soal itu, STY punya buzzer dan tidak, itu saya dia, Pak. tidak bisa menjawab. Karena apa? Selama ini saya tidak, Pak Sumarji, itu dan ada bagian tidak yang pernah hilang. berbicara dengan STY. Saya pernah juga tanya ke STY, apakah KUT itu punya buzzer? Dia bilang, no, tidak punya. Nah, ini sekarang yang bisa menilai adalah masyarakat. Saya jawab apa adanya, real sesuai dengan apa saya sering berkomunikasi dengan STY. Saya kira itu. Nah itu tadi saya cuma mau ngasih tahu ya jawabannya Pak Sumarji tadi, manajer kita. Pada beberapa bagian hilang-hilang audionya kan. Jangan-jangan yang pada bagian yang hilang itu berbahaya sebetulnya. Jadi artinya Gak ada buzzer kata tadi. kalimatnya gini, tapi kemudian kita oke tapi diserang habis itu gitu. Jangan-jangan semua orang yang lagi berbicara di televisi itu ngebayangkan bahwa menyatakan sesungguhnya kan nggak semua orang bisa Kayak Bung Toel, punya yang biasa diserang punya ya. pertahanan seperti Bung Toel gitu ya, dengan segala Bung Toel penderitaannya. tanggapi mahasiswa, kenapa kesannya STY selalu kurang di mata Bung Toel? Oh Itu iya. pertanyaannya ya. Jawaban singkatnya memang menurut saya kurang. Dia terlibat hebat karena di media sosial menurut saya. Dan diskusi kita nggak pernah diskusi sepak bola. Sepanjang saya ikuti dia datang 2019 di akhir penghujung tahun, tapi berarti kita anggap mulai kerja 2020. Tapi itu Covid, tapi kan 2021 Piala AFF-nya. Jadi saya mengamati kinerja dia. Dari sejak 2020 dia datang Piala AFF. Kalau saya mulai pakai 2020 AFF tuh ya, di penyisihan sama Vietnam dikurung habis kita. Ya, Pak Hang Seo. Lalu kemudian di semifinal lawan Singapura kita baru menang adu penalti setelah Singapuranya main 8 orang. 3 kartu merah. Di final kita kalah di leg pertama 4-2, tuh leg keduanya 2-2 oleh Thailand. 2022 gagal ke final, kalah di semifinal kan. Kalau kita bicara Piala AFF. Piala AFF yang ketiganya 2024 sebetulnya kalau kita bicara ansih bola, pure bola, ini sebetulnya menegaskan kualitasnya. Kalau kita ikuti perjalanannya. November 2023 di Basra Irak kalah 1-5. Udah datang belum naturalisasi? Udah. Berikutnya ke Filipina 1-1. Apa yang terjadi di YouTube-nya bersama Lee Kyung Gyu yang juga adalah sebuah agensi company. Itu dibilang bahwa Sekjen tidak memperhatikan perjalanan dari Irak ke Filipina. Dia sentuh Sekjen. Dia gunakan alasan, dia gunakan excuse, dia colek pihak lain sebagai yang salah. Lalu masuk Piala Asia yang oleh Akmal dibilang hoki. Betul memang disundul Kirgistan lolos ke 16 besarnya. Lalu kemudian kita lupa bahwa kalah 0-4 dari Australia gitu loh. Lalu apakah ada diskusi bola belakangan? Nggak pernah ada. U23 Piala Asia. Tahu nggak, di hari Sabtu harusnya datangnya TC, yang datang kan segelintir pemain. Lalu malamnya Exco rapat, Ketua Umum Erick Thohir memutuskan kompetisi libur. Baru hadir para pemain, kan? Jadi bisa nggak kompetisi diliburkan demi kepentingan tim nasional? Bisa. Lalu kemudian kan lolos tuh ke semifinal kan, yang kemudian di playoff lawan Gini kalah kan begitu. Setelah lawan Gini kalah, ada nggak diskusi bola, analisis bola, review bola? Nggak ada. Yang ada apa? Sinteyong nangis, digede-gedein, kartu merah, kan nggak ada yang bahas. Kan begitu. Jadi kita dikamuflase dengan dihipnotis, diilusikan dengan apa yang tersejaji di media sosial. Tapi kita malu berkata jujur dalam konteks sepak bola. Oke, sekarang kita bicara taktikal. Pertanyaan besarnya sesuai dengan tema drama STY, stay atau goodbye. Saya tanya, dengan apa yang disajikan di Piala AFF ini, apa yang terjadi? Yang dianggap salah siapa? Pemain senior yang abroad, Asnawi, siapa Marcelino, Pratama Arhan dianggap gak bisa ngangkat. Kan ada itu beritanya. Tidak bisa mengangkat performa tim. Satu disalahin. Marcelino kartu merah lawan Laos.
Ferrari dianggap sebuah tindakan kecerobohan. Saya nggak pernah lihat dia melakukan pernyataan dia ambil tanggung jawab kesalahan itu, kegagalan tim itu. Apakah gagal dengan support yang begitu besar? Asisten ada 7 atau 9, mungkin Pak Marji yang lebih tahu. Korea semua, pelatih khusus striker. Sekarang saya tanya, di AFF ini 4 gol siapa yang bikin? Ferrari 2, Kadek Arel 1, Asnawi Mengko Alam 1. Pemain belakang semua. Proses golnya dari mana? Bola mati, 3 lemparan ke dalam, 1 sepak pojok dari Donitri Pamungkas. Nggak ada yang dari open play. Padahal sudah ditambah pelatih striker. Ada Jen Raven nggak mau, kan itu yang berita yang kita tangkap di media. Dia percaya sama hoki, andalannya hoki. Tapi yang disebut sebagai andalannya nggak main di pertandingan yang menentukan kan? Nggak main sebagai starting maksud saya. Lawan Filipina gitu loh. Ya mungkin orang yang nggak ngerti bola ya mau-mau aja gitu dibodohin. Saya nggak mau. Saya nggak pernah terkesima sama siapapun kecuali saya ingin lihat Indonesia hebat. Itu aja. Catatan dari Bung Toel. Bung Toel, Jadi sekarang pertanyaannya, apakah dia layak? Kalau seorang pelatih yang sudah didukung sedemikian besar dengan segala support yang sedemikian besar di AFF aja gagal, mau ambil risiko di Piala Dunia? STY paling Gagal. victim maksud Anda Bung Toel? Dijawabnya nanti ya bersama juga dengan Putih Villa. Sesaat lagi usai jeda.